Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran ilaika ya Allah. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila subulin najati wal islam wa afdolana bil ilmi wal hikam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaika ya habiballah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful anam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Trenggalek dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu guru, staf, karyawan, keluarga besar SMA N1 Trenggalek, tidak lupa seluruh siswa-siswi kelas 11 SMA N1 Trenggalek yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka untuk ngaji bersama, belajar bersama, curhat, bahkan mungkin sharing berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, cinta Rasul, membangun citra diri anak soleh yang senang beribadah di era digital. Semoga seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan di pagi hari ini senantiasa membawa manfaat, barokah untuk kita semuanya, barokah di dunia dan tentunya barokah di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat salam keberkahan marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, anak cucu kita semua nanti termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ini kelas 11 ya. Biar lebih dekat saya akan mendekat kepada siswa-siswi atau santri semuanya. Puasa semuanya? Enggak ya, ada yang enggak? Oke, iya. Kalau yang putri ada yang tidak puasa, kalau yang putra puasa semua ya? Sudah belum? Alhamdulillah, belum. Puasa beduk apa puasa maghrib? Ya, baik. Bahwa bulan puasa ini menjadi momentum waktu yang sangat tepat untuk kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas baik seorang manusia yang harus beribadah kepada Allah yang disebut dengan Abdullah, hambanya Allah. Tapi juga kapasitas kita selaku khalifatullah, manusia makhluk yang harus mengatur, mengisi, melestarikan bumi ini. Dan masing-masing kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kita. Halo? Gantian dulu. Biar materinya bisa dipahami, gantian dulu. Nanti setelah ini kita buka tanya jawab. Baik,
next. Oke, sebelumnya. Ini saya duduk di foto itu ada di atas Goa Ashabul Kahfi yang di Yordania. Jika dalam Al-Quran ada kisah cerita Ashabul Kahfi, berapa pemuda? 7 pemuda dengan apa? Temannya? Seekor anjing. Tidur berapa tahun? 300-an tahun lebih, enggak terasa. Tidur dalam satu gua. Dan itu saya di atasnya. Saya bisa masuk di bawah di gua itu. Baik, next. Nah, saya akan memulai dari berbagai foto-foto terlebih dahulu agar adik-adik semangat belajarnya. Itu yang paling atas sebelah barat, paling atas sebelah barat, itu ketika saya dapat beasiswa selama 40 hari di mana? Di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah 40 hari. Kampusnya hanya 15 menit dari Masjidil Haram. Jadi kalau sehari sekali umroh, kalau 40 hari berarti berapa kali umroh? 40. Kalau sehari 3 kali, maka 40 kali 3 berapa? 120 kali umroh kali 25 juta berapa? Hitung sendiri. Hitung sendiri. Itu masuk koran di Saudi saya. Sampingnya itu kampusnya Ummul Qura. Sampingnya lagi itu benteng Aleppo yang ada di Syria. Jadi tahun 2009 alhamdulillah saya 40 hari seleksi di Jakarta bisa dikirim 40 hari ke Syria dan Yordania. Dan itu benteng Aleppo yang dibangun masa Turki Utsmani. Jadi di bawah saya berdiri itu, di bawah saya berdiri, yang nomor 3 ya, atau yang nomor 2 dari timur, yang atas. Itu ribuan ruangan, ribuan ruangan. Ada ruangan raja, permaisuri, makanan, dan semuanya ada. Jadi kalau kita masuk di situ tanpa bawa guide, enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar. Baik, yang sebelum yang pojok atas ke bawah dulu. Yang kelihatan saya tidur, nomor 2 dari timur, itu saya bisa mandi di mana? Dead Sea. Ada yang tahu Dead Sea? Bahrul Mayit, laut mati yang ada di Yordania. Ceritanya di bawah laut mati itulah kaumnya Nabi Lot diangkat oleh Allah, dibalik, ditenggelamkan di bawah laut mati itu. Pernah tahu ceritanya kaum Nabi Lot? Yang suka sesama jenis, LGBT, sodomi, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu kenapa saya mengambang? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Jadi kaki menginjak di air langsung ngapung, tidak akan tenggelam. Oke, lanjut. Yang atas itu alhamdulillah. Jadi 2009 saya ke Syria dan Yordan, 2010 ke Ummul Qura Makkah 40 hari, 2011 alhamdulillah 1 tahun setengah saya bisa merasakan kuliah gratis di King Saud Riyadh Saudi Arabia. Dapat gratis haji 2 kali, hajinya gratis 2 kali, belum umrohnya hampir tiap minggu gratis. 2015 alhamdulillah seleksi di Jakarta, 6 dosen seluruh Indonesia gratis selama 1 tahun. Kemana? Saya bisa merasakan kuliah gratis ke Australian National University Canberra, Australia. Gratis. Itu fotonya kampusnya, The Australian National University. Yang bawahnya itu Etihad Stadium yang ada di Melbourne, Australia. Alhamdulillah 1 tahun. Biayanya hanya 1 miliar per orang. Oke, yang itu makam Nabi Syuaib. Makam Nabi Syuaib. Yang sebelahnya itu kampus
King Saud Riyadh Saudi Arabia. Next. Oke. Nah, ini gambar foto-fotonya. Yang atas nomor 2 itu makam Nabi Zulkifli. Yang sampingnya itu makam Sayyidah Habibah, istri Rasulullah. Yang sampingnya Ummu Sakinah, istri Rasulullah. Yang bawahnya ini karena curi-curi, karena tidak boleh foto. Ini makam di Panglima kita, Panglima perang kita, Salahuddin Al-Ayyubi. Ada di sini Salahuddin? Siapa? Ada? Nah, Panglima yang paling besar, yang paling kuat saat itu. Sebelahnya, yang ada jeruji itu, yang ada pagarnya. Lihat ya, yang ada pagarnya ya. Itu rumah pendeta Bukhaira yang ada di Syria, yang menjamu Rasulullah dan istrinya ketika dagang dari Mekah Madinah ke Syam Syria. Dan itu rumahnya. Jadi Nabi pernah dijamu seorang pendeta, karena pendeta ini tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Maka dijamu di rumahnya dan itu rumahnya. Itu Sayyidah Zainab. Yang nomor 2 tengah, itulah Gua Ashabul Kahfi. Saya masuk di dalamnya, itu yang paling nomor 2 tengah, yang paling barat. Itu Gua Ashabul Kahfi. Oke, ini makam nabi-nabi dan para ulama internasional. Next. Lanjut. Nggak bisa diklik. Nah, oke. Kita mulai materi kita. Perhatikan, jika kepingin bisa mendapatkan banyak beasiswa, banyak sukses dalam kehidupannya, insya Allah ini bisa menjadi tips strategi untuk kesuksesan dalam belajar berkarir. Alhamdulillah, ini kalau nama saya tadi itu kan Muhammad Muntahibun Nafis. Itu kalau mau ditulis gelarnya, kira-kira di ijazah enggak cukup. Saya S1, gelar saya SAG. SAG, Sarjana Alam Gaib. Sarjana Agama, SAG. S2 saya MAG. Di Riyadh dapat gelar double degree MA. Di S3 di Jogja dapat gelar doktor. Desember kemarin alhamdulillah saya sudah dikukuhkan menjadi profesor. Umur saya hari ini 46 tahun. Profesor bisa ngajar sampai selamanya jikiranya masih mampu ngajar. PNS-nya 75 tahun. Tunjangannya per bulan, ini biar semangat. Kenapa saya jelaskan berkaitan dengan harta, uang, honor, gaji. Karena hari ini yang salah satu yang dicari kan itu. Ya kan? Ya. Tunjangan per bulan profesor konon ceritanya per bulan itu antara 9 sampai 15 juta. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau? Mau? Oke. Tidak berhenti di situ, sebelum saya jelaskan. Tahun 2023 seleksi di Jakarta, alhamdulillah riset kami lolos, dibiayai oleh Kemenak 90 juta, saya bisa kembali ke Melbourne, Sydney, dan Canberra. Gratis. 2024, alhamdulillah riset saya lolos, dibiayai oleh Jakarta 150 juta, saya bisa jalan-jalan, kuliah, dan juga selfie. Itu kira-kira. Kemana? Ke London, Inggris. Alhamdulillah. 2025 tahun kemarin, riset saya lolos LPDP. Alhamdulillah, ketika lolos mendapat skema riset 350 juta. Multi tahun 3 tahun, tahun ini insya Allah kalau tidak berubah akan naik menjadi 500 juta. 2027
insya Allah akan naik menjadi 500 juta. Kurang enak apa? Saya jalan-jalan ke Riau, ke Makassar, ke Aceh, ke Papua, ke Salatiga, ke Semarang, ke Jogja, ke Bali, ke Lombok, gratis. Mau? Oke, simak, ayo bareng-bareng kita belajar. Diperhatikan. Tadi disampaikan kelas 11 tidak serajin disiplin kelas 10 kemarin. Kita buktikan bahwa hari ini kelas 11 lebih baik daripada kelas 10. Siap? Lanjut. Ini jomblo semua? Jomblo semua? Oke. Jomblo itu enak, betul? Enaknya jomblo, halo? Enaknya jomblo paling tidak ada dua. Satu, jomblo itu waktu luangnya banyak, betul ya? Waktu luang banyak disebut dengan free, betul? Prihatin. Prihatin. Jomblo itu prihatin, bukan free dok, tapi prihatin. Yang kedua, jomblo itu banyak teman, ya kan? Kita buktikan, Mas, siapa namanya Mas? Pakai kopiah, ya. Mas siapa namanya? Panggilannya? Daru. Mas Daru. Benar Mas Daru ya? Kita buktikan Mas Daru banyak teman. Kita buktikan. Mbak siapa namanya? Panggilan? Timas. Oke. Buktikan, buktikan. Halo. Mas Daru ini banyak teman. Apa buktinya? Ini contoh. Ketika Mas Daru nembak Mbak Timas, misal. Dengarkan dulu. Saya ulang. Ketika Mas Daru nembak Mbak Timas, tahu nggak jawaban Mbak Timas apa? Jawaban Mbak Timas adalah kita temenan aja ya. Maka jomblo itu banyak teman, oke? Oke, baik. Kalau jomblo satu, jangan banyak main layang-layang. Jangan banyak main layang-layang. Kenapa? Rumusnya main layang-layang itu sakit. Kenapa? Ditarik, diulur itu sakit rasanya. Yang kedua, jangan sering mancing. Jangan sering mancing. Kenapa sering mancing? Karena menunggu itu sakit rasanya. Yang ketiga, manuto, ngu penak. Sama akan paham. Dengarkan. Ini sebagai pembuka awal. Karena ini karakter Gen Z hari ini. Sering olahraga lari dan panjat pinang. Lari dari kenyataan, ya kan? Kenapa panjat pinang? Biar kuat menghadapi kenyataan. Oke. Kemudian jika punya hubungan jangan mau seperti Alfa itu atau Indo itu. Kenapa jangan seperti Alfa dan Indo? Karena apa? Karena Alfa dan Indo itu dekat tapi tidak bisa saling memiliki. Iya kan? Bersebelahan kan? Nah. Oke, lanjut. Itu. Atau seperti wakil presiden, gambar presiden dan wakil presiden, tidak ada gambarnya. Gambar presiden dan wakil presiden sama seperti Indo dan Alfa, dekat tapi tidak bisa saling memiliki. Oke, jangan mau punya pasangan atau calon yang seperti pohon pisang. Punya jantung, tidak punya hati. Punya jantung, tidak punya hati. Jangan ya. Jangan ya Dik ya, jangan ya. Oke. Buat si dia penasaran. Kenapa? Karena penasaran adalah bagian dari pemasaran. Penasaran adalah bagian dari pemasaran. Oke, lanjut. Bilang sama si dia, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan bak, maka dibaca iklab. Masa aku ketemu sama mbak tidak ijab? Halo?
Oke. Jika terpaksa ibu kota pindah ke Kalimantan, jika terpaksa ibu kota pindah ke Kalimantan, maka kalau masih cinta bolehlah balik ke mantan. Yang terakhir, katanya begini ya. Begini apa gini? Gini. Buatlah dirimu seperti rukun Islam kelima, yaitu rukun Islam kelima apa? Haji. Haji itu hanya untuk orang yang mampu. Istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Oke. Ya. Beb, di sana hujan enggak? Hujan, hujan kerinduan akan dirimu. Ini kan musim hujan kan? Nah. Lanjut. Ini belum materi. Oke. Tips memilih calon. Ini saya awali dengan seperti ini. Kenapa? Halo. Ya, halo. Didengarkan. Gantian, yang bicara gantian. Setelah ini nanti silakan adik-adik yang bicara. Kenapa saya memulai dengan tips memilih calon? Karena salah satu hal yang sering kali itu membuat sukses atau tidak sukses dikarenakan oleh pasangan kita. Kita bisa sukses juga karena pasangan, tapi di satu sisi kita tidak bisa sukses, gagal karena, mohon maaf, pacaran. Apakah tidak boleh pacaran? Untuk sementara sekarang jangan dulu. Tapi lek wis ngebet, matur Bapak Ibu guru. Ya. Nah, tips memilih calon satu, karena mata. Halo. Karena apa? Mata. Apa maksudnya mata? Mata pencaharian. Memilih calon karena mata pencaharian. Jelas ya? Yang kedua, karena hati. Karena hati, harta dan properti. Gini atau gini? Gini ya. Oke, yang ketiga karena kepribadian. Karena kepribadian. Apa maksud kepribadian? Tahu nggak? Apa kepribadian itu? Sifat, karakter, betul ya? Oke, tapi bukan itu maksudnya. Bayangkan, karena dia anak kecil tapi dia komandannya, sekali perintah push up semua. Lari semua, jalan semua, karena dia komandannya. Walaupun kecil, tapi memiliki kompetensi, memiliki ilmu dan kemampuan. Yakin, dimanapun kita berada, mau di depan duta besar, mau di depan presiden, di depan bupati, aman, lancar, punya kompetensi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam tangan para pemuda, itu urusan umat atau negara, dan di kakinya hidup matinya negara maupun masyarakat. Jadi Indonesia, Jawa Timur, Trenggalek ini akan bergantung di mana pundak dan kaki adik-adik semuanya, karena adik-adik adalah penerus generasi tua sekarang ini. Oke, itu posisinya. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Laisal fata man yaqulu hadza abi, lakinnal fata man yaqulu ha anada. Bukan pemuda yang mengatakan, ini loh bapakku jadi pejabat, ini loh bapakku jadi presiden, ini loh bapakku jadi ini itu. Bukan itu pemuda. Pemuda yang sesungguhnya yang mengatakan, inilah saya. Yang artinya kita pede karena punya kemampuan, keterampilan, dan ilmu. Paham? Sampai di sini? Oke, lanjut. Gambar apa itu? Orang yang pengen apa? Ngompob ban.
bane bocor, disebul. Bisa enggak? Kira-kira bisa enggak ban itu? Ya. Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Janji Allah kepada kita semuanya, halo. Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat siapapun dari kita manakala rumusnya hanya dua. Satu, imannya kuat, yang kedua ilmunya bagus. Mulai hari ini yarfa itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab zamannya, waktunya, hal dan mustakbal, hari ini dan akan datang. Maka janji Allah mulai hari ini sampai besok kiamat, selama kita memiliki iman yang kuat, ilmunya bagus, maka derajat sudah disiapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas adik-adik hari ini adalah belajar yang rajin, ibadahnya yang rajin. Selesai. Halo. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi apa? Apa tadi? Presiden. Pengen jadi presiden. Kita enggak tahu, Kita doakan saja ini Ramadan, siapa tahu takdirnya jadi presiden. Allahumma amin. Kan begitu. Jadi apa? Pengen jadi apa? Apa? Jadi apa? Loh kok bingung, enggak punya cita-cita? Jadi apa? Jadi dokter. Baik. Jadi halo, pernah dengar Gus Ikdam? Halo. Gus Ikdam, pernah dengar ya? Oke. Suatu hari Gus Ikdam diundang pengajian ke Taiwan. Ketika sebelum boarding naik pesawat, Gus Ikdam masuk di salah satu toko jaket terbaik. Apa yang terjadi? Sebelum naik pesawat, melihat jaket tadi dan belum sempat beli, akhirnya boarding naik pesawat. Singkat cerita, pulang dari Taiwan, Gus Ikdam di rumah selang beberapa hari, datanglah pejabat bandara. Akhirnya apa maturnya? Gus, ini jaket yang kemarin tidak jadi panjenengan beli, monggo gratis. Artinya apa? Urusan jaket aja Allah paham, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Adik-adik pengen apa? Ayo coba katakan. Pengen apa? Pengen apa? Mobil. Jangankan mobil, kecil sekali. Lah saya sudah sekian miliar saya dapatkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau sudah takdirnya Allah, gampang. Syaratnya hanya dua, iman dan ilmu. Sudah itu toh. Iman dan ilmu. Halo. Apa? Iman dan ilmu. Maka kuatkanlah imannya, perbaiki ilmu dan kompetensinya. Selesai. Enggak apa-apa, yang penting tidurnya di sini bukan di kelas. Enggak apa-apa. Ya, semalam tahajud karena ada tahajud dan tadarus kan. Iya. Semalam hatam. Tadarus ya. Oke. Jadi sekali lagi rumusnya hanya dua ya, iman dan ilmu. Lanjut. Nah, ini teorinya tadi. Kenapa saya sampaikan tips memilih calon? Karena dalam teori kepribadian disampaikan, kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, qoblal wiladah, sebelum dilahirkan. Artinya apa? Pentingnya memilih calon. Calon ini harus dipilih, jangan asal. Orang Jawa bilang bebet, bobot, dan sebagainya tadi. Itu hal orang Jawa, ya. Bibit, bebet, bobot. Milih calonnya. Karena itu mempengaruhi kepribadian kita. Calonnya yang baik. Kalau dalam Islam memilih calon itu karena satu, limaliha karena hartanya. Dua, lijamaliha karena cakep. Tiga, linasabiha keturunannya. Baru yang keempat, fatfar bidatidin, pilihlah yang kuat agamanya, taribat yadak, tanganmu akan berdebu. Artinya apa? Ini hadis Rasulullah yang luar biasa. Ketika yang kita pilih ilmunya, agamanya bagus, agamanya kuat, maka tangan akan berdebu. Maknanya satu, ketika tangan berdebu, ini lihat sini,
Ketika tangan berdebu, maka tangan akan seperti ini untuk membersihkan. Betul ya? Nah, maksudnya apa? Kalau yang kita pilih beragama, urusan beres. Urusan rumah tangga selesai, beres. Karena sama-sama agamanya kuat, agamanya baik. Nah, yang kedua, kalau yang kita pilih yang beragama, maka rumah tangga yang kita bina, rumah tangga, karena ini sudah SMA, bisa jadi keluar SMA akan menikah. Maka ini menjadi salah satu tipsnya. Kalau yang kita pilih beragama, maka keluarga yang kita bina akan dipenuhi dengan keberkahan sebanyak debu yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Akan dipenuhi kebahagiaan sebanyak debu yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Jika yang kita pilih adalah yang beragama. Yang kedua, ma'al ghair, beserta orang lain. Pentingnya sekolah, pentingnya ngaji, mondok, berorganisasi di sini. Kenapa? Dengan sekolah, mondok, berorganisasi, maka karakter kita menjadi terpengaruh baik. Pentingnya memilih teman di sini. Lek koncone panggah dolanan ngegame ae, apa meneh ngeslot? Ada yang ngeslot? Halo? Ada yang game onlinean terus begitu? Yes, itu hari-harinya ya begitu itu. Tapi lek koncone sregep ngaji, belajar, diskusi, nah insya Allah lancar semuanya. Allahumma. Yang ketiga binafsi, dengan diri sendiri. Artinya apa? Otodidak, nah ini digital sekarang, medsos, digital, teknologi. Dengan kita otodidak, belajar sendiri, tadabbur sendiri, tafakur sendiri, yakin saya kepribadian kita juga menjadi baik. Maka kepribadian dipengaruhi 3 hal. Dihafal ya, qoblal wiladah, sebelum dilahirkan, beserta orang lain, dan diri sendiri. Biasanya lek sing ngomong dewi yang ngene iki sok rada angel masa depane. Halo. Karena apa? Karena tidak mendengarkan ilmu. Tidak mendengarkan ilmu. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Masing-masing punya pilihan. Pilihan hidupnya, gitu kan ya. Oke, lanjut. Gambar apa itu? Gambar apa? Imamnya siapa imamnya? Yang jadi imam siapa itu? Hah? Yang jadi makmum siapa saja? Ada Hulk si perkasa, ada Superman, ada Spiderman, ada Kapten Amerika. Pernah dengar ini enggak? Pernah baca, lihat ini enggak? Pernah ya? Oke. Artinya apa? Hari ini banyak dari kita yang tidak siap jadi imam. Bahkan jadi makmum pun tidak jadi makmum yang baik. Tapi kebanyakan secara umum pengen jadi di depan terus, tidak pengen di belakang. Pengennya dilihat terus, pengennya dikenal terus, tapi tidak mau membantu di belakang. Nah, maka kita harus siap jadi imam yang adil dan bijaksana, namun juga jadi makmum yang baik. Ketika kita jadi imam siap, artinya memiliki kompetensi, tapi ketika jadi makmum di belakang juga siap mendukung pemimpin kita. Oke, krisis idola. Idolanya siapa? Yang diidolakan siapa? Siapa? Doraemon. Siapa? Presiden. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Gus Dur. Siapa? Mama. Oke, yang diidolakan mamanya sama papanya. Oke, enggak apa-apa. Tapi sekarang ini krisis idola. Akhirnya apa? Enggak ada yang dicontoh. Enggak ada yang dicontoh. Coba baca sejarah biografi Rasulullah, biografi para sahabat, biografi istri Rasulullah, istimewa. Pernah dengar Siti Khadijah? Siti Khadijah istri Rasulullah ketika yang putra
Nabi menikah dengan Siti Khadijah umur berapa? Umur berapa? Berapa? 25. 25. Siti Khadijah umur berapa? 40. Pertanyaan saya, berapa mahar Nabi yang diberikan kepada Siti Khadijah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa? Berapa? Hah? Berapa? Berapa unta? Ayo, enggak tahu. Yang putri, berapa maharnya Rasulullah ketika nikah dengan Siti Khadijah? Kalau dikruskan rupiah berapa? Ada yang tahu? Nah, nanti dibuka HP-nya nanti dibuka HP-nya. Intinya mahar Rasulullah kepada Siti Khadijah kalau mau dikruskan kisaran sampai 500-an juta sampai 1 miliar. Nabi umur 25 loh, bayangkan 25. Maka Nabi dagang dari Mekah ke Syam, jauh sekali Syria itu, dari Mekah, dari Madinah, sudah berdagang. Nabi itu juga bisnismen. Siti Khadijah saat itu perempuan terkaya di Makkah. Nah, harus menjadi idola. Seperti Siti Khadijah, kaya, bisnismen, sukses. Tidak harus jadi dosen, enggak. Jadi dosen boleh. Tapi semua sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan masing-masing. Umur 25, sudah kaya. Sekarang umur berapa? 15, oke, 15, ya. 18. Berarti kurang berapa tahun menuju 25? Hah? 7 tahun lagi siap punya 500 juta? Nah, Allahumma amin. Jadi bagi yang putra nanti kalau menikah mengikuti Rasulullah umur berapa? 25. Kalau lebih dari 25 itu namanya nanti bid'ah. Enggak ya, ini guyonan. Bahwa kemampuan seseorang berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan. Lanjut. Nah, gambar apa? Gambar apa? Ayo lihat. Tulisannya apa? Segala persoalan hidup kuncinya ada di kepala. Itu loh kuncinya di kepala. Sekarang tergantung mindset kita masing-masing. Halo, pengen sukses tergantung mindset kita. Apa yang ada dalam kepala dan juga isi hati kita. Itu yang menentukan kesuksesan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih didengarkan? Yang belakang masih didengarkan? Yang jilbab putih masih mendengarkan atau ngomong sendiri? Enggak terasa kan? Nah, oke, yang di belakang jilbab putih ngobrol saja. Lanjut, bahwa tergantung isi kepala. Sekarang ayo kita isi kepala kita, hati kita, jiwa kita ini dengan hal-hal yang bisa membawa kesuksesan kita ke depan. Jangan isinya yang enggak jelas. Medsosan boleh, TikTokan boleh, apapun boleh. Tapi ingat yang dimasukkan. Nah nanti ada penjelasannya. Lanjut. Gambar apa? Maaf, ini gambarnya agak ada sisi tidak baiknya. Tapi saya ingin menjelaskan. Niat temennya pengen membantu salah satu temennya yang sakit gigi. Tapi yang dibawa adalah batu dan juga apa itu? Tatah, paham tatah? Tatah yang untuk kayu itu loh, untuk menghaluskan kayu. Sembuh atau tambah sakit? Sembuh apa tambah sakit? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, malah bisa jadi meninggal. Kenapa? Niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang baik pula. Adik-adik sekolah di sini niatnya baik, tapi caranya tidak baik, salah akhirnya hasilnya. Pengen dapat nilai bagus, tapi maaf nyontek, tidak bisa. Harus belajar. Maka cara yang baik dan benar harus diperhatikan.
Cita-cita kita apapun itu, ingat caranya bagaimana, itu harus diperhatikan. Niatnya pengen membantu orang tua, pengen sukses, tapi caranya salah, hasilnya pasti akan salah. Hasilnya salah. Lanjut. Gambar apa ini? Ya, ada wifi dan juga ada apa namanya? Yang listrik itu loh, gardu Indo listrik. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Satu, wifi. Halo, wifi. Hari ini kita akan kesulitan jika tidak punya paketan, tidak ada wifi. Pusing, bingung, ya kan? Tidak ada paketan, tidak ada wifi, kita bingung. Nah, sekarang pada dasarnya wifi kita dalam diri kita masing-masing ini sudah ada chip dan kartu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah mereknya seperti apapun itu. Kalau di HP menggunakan Mentari boleh, Simpati boleh, XL boleh, apapun itu namanya. Tapi ingat, harus tetap nyambung kepada wifi-nya. Wifi-nya siapa? Di atas sana. Wifi-nya siapa? Allah. Melalui siapa? Rasulullah. Maka tema kita pagi ini adalah cinta Rasul dalam rangka bagaimana kartu kita masing-masing, chip kita masing-masing, HP kita masing-masing ini bisa nyambung dengan wifi-nya, nyambung sinyalnya, akhirnya nyambung ke atas di satelit. Di atas sana sudah ada cloud, halo, sudah ada server besar yang itu adalah di Lauhil Mahfud. Manakala nyambung, hati kita nyambung, kartu kita nyambung, maka kita bisa download, share it, nonton, game, dan sebagainya. Hati juga sama. Maka menghidupkan hati dengan cara apa? Ngaji, ibadah, dalam rangka kita bisa nyambung sama cloud yang ada di atas sana, sehingga kebutuhan, impian, cita-cita kita di dunia bisa tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, sudah capek? Gantian dengan saya di sini, ada yang mau berdiri di sini? Ada? Oke, lanjut. Contoh, kenapa pakai listrik? Rumah kita itu sebagus apapun rumah, jika tidak ada lampunya, jadi gelap atau jadi terang? Gelap. Sejelek apapun rumah, tapi ada lampunya, pasti akan terang, betul? Artinya sama, hati kita, manakala ada lampunya, ada sinarnya, ada cahayanya, maka diri ini juga akan jadi terang, tidak gelap. Dunia ini gelap. Halo, dunia ini gelap, akan terang manakala dalam hati kita ada cahaya. Dan cahaya itu apa? Sinar dari Allah, ilmu dari Allah, dekat dengan Rasulullah. Kalau kita jelas, terang, maka ketika kita jalan, ora kesandung, halo. Kalau kita di depan kita ini jelas, terang, ada cahaya, maka jalan tidak kepleset, tidak kesandung-sandung, hidup juga seperti itu. Lek atine peteng, akhirnya neng pasar, dagang, timbangane ditambahi bobote. Neng pasar dagang, dodolan buahnya dicampur karo sing ora apik. Neng kantor, karo konco-konco kantore akhirnya tukaran, karo dulure tukaran, karo kancane neng sekolah tukaran. Kenapa? Hatinya gelap. Tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kepala, kaitannya dengan kepala. Data kita, jika gambar itu sebenarnya yang paling dalam, yang paling besar ada di bawah. Yang atas hanya kecil saja. Yang ada di bawah alam sadar, kita itu yang paling besar berpengaruh dalam kehidupan kita.
Apa yang nampak dalam diri kita jelas di permukaan itu hanya kecil. Yang besar ada dalam otak, yang besar berpengaruh ada dalam hati kita masing-masing. Maka kalau Ramadan seperti ini adik-adik sungguh-sungguh, halo, setiap Ramadan ada kajian seperti ini, adik-adik sungguh-sungguh, ngaji juga sungguh-sungguh, akan masuk sekian banyak di hard disk kita masing-masing, di data kita masing-masing, hal-hal yang baik. Sewaktu-waktu akan keluar menjadi di alam sadar kita, maka itu yang baik-baik. Tapi di bawah alam sadar yang tidak baik, maka yang keluar nanti juga yang tidak baik. Contoh, masuk rumah, rumahnya bagus, karena pikirannya jelek, hatinya jelek, maka dia akan komentar, ini rumah kok bagus, mesti hasil korupsi. Karena hatinya jelek, pikirannya jelek. Tapi kalau hati dan pikirannya bagus, ini rumah kok bagus, berarti ini rezekinya barokah. Loh begitu. Maka yang menentukan adalah alam bawah sadar kita. Itu gambarnya batunya terlihat lebih dalam, menancap lebih dalam daripada yang ada di permukaan. Lanjut. Klik lagi. Agak cepat kliknya. Klik lagi, agak cepat. Ya, karena itu satu persatu, satu kalimat per kalimat. Apa yang kita pikirkan akan menjadi kata-kata. Lanjut, diklik saja semua. Yang kita pikirkan jadi kata-kata. Kata-kata akan berubah jadi aksi dan tindakan. Aksi dan tindakan akan berubah jadi kebiasaan. Klik lagi. Kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Klik lagi, satu lagi. Dan karakter itulah masa depan. Maka masa depan dimulai dari apa? Yang ada dalam pikiran kita. Halo? Saya ulang. Dalam pikiran berubah jadi kata-kata. Kata-kata berubah jadi tindakan. Tindakan berubah jadi kebiasaan. Kebiasaan berubah jadi karakter. Dan karakter akan berubah, akan menjadi masa depan kita. Maka masa depan akan dimulai dari apa yang ada dalam otak dan pikiran kita masing-masing. Sekolah ora tenanan, neng sekolah mek ngobrol tok. Ndak mengikuti bapak ibu gurunya. Karena apa? Karena yang di sini menganggap bahwa sekolah itu tidak ada manfaatnya. Sekolah yang pokoknya lulus oleh nilai, oleh ijazah, selesai. Tidak cukup itu. Masa depan tidak ditentukan nilai ijazah. Tidak ditentukan oleh nilai ijazah. Tapi yang banyak menentukan adalah karakter kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah Gen Z, kalau ini milenial. Milenial. Telur itu ketika pecah maka dia langsung akan FB-an, Facebook-an. Ya kan? Nah, anak kecil itu sudah mulai komputeran. Bahkan yang bawah, sebelah timur, anak itu akan di-print saja selesai. Akan lahir anak. Jadi dicop nih bapak ibu, di-print jadi anak. Artinya apa? Anak hari ini lahir sudah dekat dengan dunia digital. Sudah dekat dengan dunia media sosial, kecanggihan teknologi. Maka disinilah jangan sampai teknologi, kecanggihan digital tadi itu menjadikan kita malah tidak memiliki masa depan. Banyak loh sekarang anak-anak SMA, halo, banyak loh sekarang anak-anak SMA karena gawainya, HP-nya, digitalnya malah masuk bui. Banyak. Maka hati-hati dengan HP-nya, digitalnya. Lanjut. Rumus orang Jawa mulai dengan teken. Teken untuk apa? Apa? Berjalan. Ya, tekan untuk mengarahkan jalan kita ke depan. Ya, artinya apa? Adik-adik harus punya
cita-cita dan tujuan yang jelas. Cita-cita dan tujuan yang jelas harus punya teken, karena ini yang mengarahkan jalan kita ke depan. Kalau sudah punya teken, lanjutkan dengan tekun. Tekun. Kenapa? Orang yang tekun, orang yang rajin, itu bisa mengalahkan orang yang cerdas. Contoh, saya punya teman di S2 di Jogja, itu kalau membaca teks Arab, teks Inggris, itu bisa seperti membaca bahasa Indonesia, cerdasnya luar biasa. Tapi jarang masuk kuliah. Saya tidak begitu cerdas, yang merasa tidak cerdas, saya masuk sekolah, masuk kuliah rajin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sudah lulus S2, ada penerimaan CPNS, saya lulus dengan ijazah S2, sementara dia baru dengan ijazah S1. Artinya apa? Orang yang punya cita-cita dilanjutkan dengan rajin atau tekun, maka tulisan yang terakhir itu tidak begitu terlihat, cepat tekan, cepat sampai pada cita-cita tadi, gitu loh. Teman saya itu yang sekarang belum doktor, saya sudah profesor. Rumusnya apa? Tekun, rajin. Rajin ngrungok nih, rajin sinau, itu termasuk rajin. Cepet tekan kalau seperti itu. Tapi rajin ngomong dewe, ngobrol dewe. Nah, itu biasanya rada lambat untuk sampai pada cita-cita tadi itu. Oke, rumusnya paham ya? Teken, tekun, tekan. Teken, tekun, tekan. Dah, itu rumusnya. Nanti yang belakang saya tanya enggak bisa jawab, saya kasih tugas. Oke, lanjut. Klik lagi. Klik saja, ini bahasa Arab. Ya, lanjut saja. Slide selanjutnya. Lanjutnya ya. Oke, kelanjutannya. Nah, gambar apa teman-teman, adik-adik? Gambarnya apa? Iya, kecipratan. Sore-sore ngabuburit, mau menunggu buka puasa, sudah cakep jalan, tiba-tiba apa? Kecipratan kena air. Artinya apa? Tidak selamanya hidup itu enak. Tidak selamanya hidup ini sesuai apa yang adik-adik cita-citakan. Hari ini masih enak karena ada bapak ibunya yang memberi semuanya. Bayangkan nanti kalau adik-adik harus hidup sendirian. Tidak selamanya seperti yang dijalankan. Tidak selamanya jalan itu akan mulus. Akan banyak yang terjal, jurang dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan, klik selanjutnya. Halo. Nah, ada dua prinsip. Satu, hidup seperti buku. Hidup seperti buku. Buku itu ada bab sedih, ada bab bahagia. Yang harus dilanjutkan adalah tetap membuka halamannya. Hidup ada bab sedih, bab bahagia. Yang harus dilanjutkan adalah tetap membuka, membalik halamannya. Itu prinsipnya. Saya ketemu hari ini sedih, puasa Ramadan. Harus ada pondok Ramadan segala, capek, ngantuk. Nah, enggak mau, saya pengen balik ke SMP saja, saya pengen ke rumah saja. Enggak bisa, jalani dengan baik. Maka besok akan ketemu bab bahagianya. Paham? Yang kedua, urip iku kaya dolanan tali. Dolanan tali karet ya lho, mainan karet. Diontang-anting nih, kadang di atas, kadang di bawah. Syaratnya cuma satu, harus tetap tertawa, ndak boleh menangis. Lek dolanan ini nangis, bubar. Bubar. Dolanan ini wong nangis kok, mulih, wis nangis. Ndak bisa, jangan. Tetap tersenyum, tetap tertawa, tetap bahagia. Walaupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedang capek seperti ini, namanya belajar yang mesti capek. Nggak ada yang nggak capek, ngantuk, nggak ada. Lek pengen nggak capek di rumah saja.
Enggak usah sekolah. Lanjut. Nah, itu gambar apa itu? Gambar apa Mas? Anak kecil mau ngapain itu? Ganti ban truk Fuso. Bisa enggak? Syaratnya seringkali yang atas. Rumusnya seringkali yang atas. Yang pertama, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan-ketakutan itu yang sering membuat kita kesulitan. Ini saya mau tes di Jakarta, saya harus seleksi ini. Nanti persaingannya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja, dari Malang, dari Bandung. Apa saya mampu? Nyatanya saya dari Trenggalek, alhamdulillah bisa kemana-mana gratis. Jangan ditakut-takuti bayangan, jangan. Coba saja. Maka rumus yang kedua, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Bisa dipahami? Oke, clear, sip. Lanjut. Filosofinya telur. Upayakan telur pecah dari dalam, jangan dari luar. Kalau telur pecah dari luar, paling banter akan jadi telur ceplok, dadar, ora are, mata sapi, campur STMJ, campur jamu, karena telurnya dipecah orang. Tapi kalau telur pecah dari dalam, maka dia akan jadi ayam, bertelur lagi, jadi ayam, bertelur lagi. Semangat tetap dalam diri kita masing. Diri kita masing. Itu loh. Saya orang Trenggalek, kuliah di Jogja enggak punya biaya, harus dagang di alun-alun, dagang stiker, dagang sabuk, dapat untung 10.000, alhamdulillah bisa mondok dan juga bisa kuliah. Kalau enggak begitu, saya harus ngajar TPA TPQ setiap sore, gajinya 20.000 per bulan, ngajarnya setiap sore. Alhamdulillah bisa kuliah, bisa mondok. Dari pondok, biar semangat, dari pondok ke kampus jaraknya 7-8 kilo. Saya naik sepeda ontel setiap pagi dan saya punya waktu hanya 30 menit. 7-8 kilo 30 menit. Akhirnya naik sepeda, balap, ngebut. Karena di pondok itu sebelum subuh sudah bangun. Setelah jamaah subuh, sholat jamaah, ngaji bandongan, ngaji sorogan dengan yai. Setengah jam persis punya waktu nyampe kampus biar tidak terlambat. Ngebut, nyampe kampus baju sudah basah karena apa? Sumuk keringetan. Setelah itu apa? Tidur saya di kelas. Kenapa tidur? Karena sering kalau malam kerja bakti. Setelah kerja bakti di pondok, dimasak nih, akhirnya saya bisa maem. Tapi apa yang saya lakukan? Walaupun saya sering tidur di kelas, semester 3 sampai selesai kuliah S1, alhamdulillah dapat beasiswa dari Gudang Garam 50.000 per bulan sampai selesai. Artinya IPK saya terbaik. Semangat tetap dalam diri kita masing-masing. Wis toh sampean kok misalnya dikasih fasilitas apapun oleh orang tua, oleh negara, contoh dikasih beasiswa sebulan 10 juta misalnya, tapi tidak semangat belajar, tidak jadi. Tidak jadi. 10 juta bukan untuk belajar, malah beli handphone terus ganti-ganti setiap bulan. Nah, kan gitu. Nah, karena tidak semangat belajarnya. Oke, maka filosofinya telur pecah dari dalam. Paham? Oke, lanjut. Ya. Pernah buat mie? Mie goreng, mie godok, campur telur. Oke. Namanya mie instan. Namanya mie instan. Bisa enggak mie instan ini langsung dimakan bungkus dan cangkang telurnya secara langsung? Bisa enggak? Enggak bisa. Harus dimasak, betul? Siapkan kenceng dengan airnya. Gen umum, lewis umum lebokne mine. Di sini piring disiapkan dengan bumbunya. Setelah ini lumayan masak, ditiriskan, dimasukkan ke piring. Diublek, ublek, ublek, ublek.
baru bisa dinikmati, betul. Jika membuat mie instan saja tidak bisa instan, bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah instan? Tidak ada rumus. Mulane ngene iki ya kesel, ngantuk, capek, jalani dengan baik prosesnya. Karena proses tidak mengkhianati hasil. Ketika pengen hasilnya istimewa luar biasa, jalani prosesnya dengan luar biasa. Lek prosesnya biasa-biasa saja, hasilnya juga biasa-biasa saja. Paham? Nah, semangat ya. Semangat, lanjut. Klik lagi. Imam Syafi'i menyampaikan, man lam yazuk murad ta'alum sa'atan tajarruk dullal jahli tula hayati. Artinya, seseorang yang tidak mencicipi pahitnya belajar, capeknya sekolah, capeknya mondok dan ngaji 1 jam saja, maka dia akan terjerumus pada jurang kebodohan selama hidupnya. Nomor 1. Jadi belajar, sekolah, mondok itu, iya pertanyaan. Iya. Oke. Jadi mondok, sekolah itu pahit, perjuangan, tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Waman fatau taklim waktu syababi fakabir ali arba'atan liwafatih. Dan seseorang yang terputus tirakatnya masa mudanya seperti ini, tidak mau ngaji, tidak mau tirakat, halo tirakat, maka ayo kita takbirkan 4 kali karena kematiannya dia. Karena kematiannya dia, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idalam yakuna la tibarah lidati. Demi Allah, kehidupan para pemuda ini karena 2 hal, iman dan ilmunya. Jika tidak punya iman dan ilmu, maka tidak dianggap ada di muka bumi ini. Dawuhnya Imam Syafi'i. Baik, itu sebagai penjelasan di pagi hari ini. Bisa diklik pelan-pelan satu-satu, sekilas saja. Lanjut. Jadi ada open minded, buka mata, buka telinga, buka pikiran, dan buka hati. Klik agak cepat. Ya, ini bisa menjadi salah satu tips bagaimana adik-adik sukses. Yang terakhir, if you fail to plan, you are planning to fail. Because nobody plan to fail, but they fail to plan. Bahasa Jawa, jika kalian gagal dalam merencanakan, maka sebenarnya kalian sedang merencanakan kegagalan. Karena tidak ada 1 orang pun yang merencanakan kegagalan, kebanyakan gagal dalam merencanakan. Termasuk sekolah ora tenanan, itu juga perencanaan yang gagal. Lanjut. Nah, oke, terus saja. Kita lihat foto terakhir. Ini hasil-hasil riset bahwa kecerdasan intelektualnya sekian %, tapi attitude, karakter itu yang paling menentukan. Ingat, jangan mengandalkan kecerdasan atau ijazah atau nilai. Tidak bisa. Sebelumnya tadi ada kata-kata apa? Sebelumnya. Sebelumnya? Ada enggak? Sebelumnya? Klik. Nah ini. Nilai sekolah itu penting, ini quote saya. Nilai sekolah itu penting, tetapi menjadikan sekolah bernilai jauh lebih penting. Nilai sekolah itu penting, tetapi menjadikan sekolah bernilai jauh lebih penting. Ijazah penting, tapi menjadikan adik-adik disiplin, bisa dipercaya, tanggung jawab, dan lain sebagainya, itu jauh lebih penting. Dan menjadi orang penting itu baik, tetapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Clear? Lanjut terakhir, foto-foto saja, foto-foto. Nah, ini dengan beberapa duta besar. Lanjut. Itu yang atas Imam Masjidil Haram. Saya memberikan hadiah sarung kepada beliau saat itu, Imam Masjidil Haram, Syekh Bukhari. Ini ada di Canberra, ada di
Australia, ada di, terus lanjut. Ini yang kemarin 2022-2023, kembali ke Melbourne, Canberra, dan Sydney. Yang terakhir, klik lagi, satu lagi. Nah, ini yang kemarin di London, Inggris. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memberikan inspirasi dan sedikit motivasi kepada adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semakin semangat untuk belajar, untuk serius dan sungguh-sungguh. Yang akhirnya adik-adik sukses. Sukses untuk mendapatkan cita-citanya masing-masing. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Klik yang terakhir, fotonya, foto terakhir tadi ada nggak? Yang terakhir sendiri, terus. Nah, itu yang terakhir. Tetap semangat. Kalau sudah semangat maka dompetnya tidak bisa dipenuhi uangnya lebih besar daripada dompetnya. Ya, itu medsos saya. Itu kontak saya, jika pengen kuliah ke UIN Tulungagung silahkan hubungi saya. Tahun ini mahasiswa baru akan dibuka jurusan-jurusan umum. Yang sudah submit semoga keluar SK-nya, jurusan gizi, teknik informatika, teknologi, kemudian ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya, ada 5. Yang lainnya masih banyak, silahkan bisa mendaftar di UIN 1 Tulungagung. Sukses untuk adik-adik semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu, mungkin ada pengumuman dari panitia, Bapak Ibu Guru.